Ya, saudara selamat pagi. Saya Bayu Sutiono kembali menghadirkan Breaking News Kompas TV untuk sidang lanjutan hari ini berkaitan dengan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan berlangsung sidang lanjutan untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Dan segera kita tanyakan agenda sidang hari ini tepatnya bersama jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang sudah bersiap di PN Jaksel. Tifal, selamat pagi. Pukul berapa hari ini sidang akan dimulai karena ada 3 pledoi dari 3 terdakwa, Tifal? Bila tidak ada perubahan berarti seperti biasanya jadwal sidang akan berlangsung pada pukul 10 pagi nanti waktu Indonesia bagian Barat, khusus untuk agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi nanti akan dilangsungkan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambil juga untuk saat ini kami menunggu kehadiran dari para terdakwa yang bersidang hari ini. Verdi Sambo didatangkan dari Rutan Makobrimob Depok Jawa Barat, kemudian Ricky Rizal dari Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, dan Kuat Ma'ruf dari Rutan Bareskrim Mabes Polri. Nah, nantinya akan dibacakan nota pembelaan setelah ketiga terdakwa ini dibacakan nota tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat. Kita coba ingat lagi dalam sidang tuntutan yang berlangsung pekan lalu, tepatnya pada hari Senin pekan lalu, untuk terdakwa Kuat Ma'ruf ini dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan kurungan penjara selama 8 tahun, begitu pula dengan Ricky Rizal dengan tuntutan pidana yang sama. Sementara untuk Verdi Sambo pada sidang hari Selasa pekan lalu sudah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana kurungan penjara seumur hidup. Nah, sejauh ini yang disampaikan keterangannya dari terdakwa melalui penasihat hukumnya masing-masing kepada Kompas TV. Dalam setiap kesempatan mereka menyatakan bahwa ada beberapa hal yang akan menjadi catatan dan akan disampaikan dalam nota pembelaan sepanjang hari ini. Untuk Verdi Sambo ada beberapa poin sehubungan dengan pandangan seputar pembunuhan berencana yang dipandang tidak sepenuhnya menjawab ataupun juga tidak sepenuhnya tertera pada nota tuntutan. Kemudian ada beberapa poin yang dianggap tidak sesuai dengan fakta persidangan, begitu pula dengan pandangan yang dikeluarkan oleh tim penasihat hukum dari Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Tentu yang bakal menarik di sini sejauh mana kemudian nota pembelaan ini akan disampaikan dan berpengaruh pada putusan nantinya yang bakal ditetapkan oleh majelis hakim setelah proses dari pembacaan pledoi maupun nanti kalau ada replik dan juga duplik yang bakal disampaikan oleh masing-masing, baik dari pihak jaksa penuntut umum maupun juga dari tim penasihat hukum dari para terdakwa ini. Tentu ini yang bakal menarik untuk kita cermati. Setidaknya pada pukul 10 pagi nanti paling cepat kita akan melihat proses sidangnya ini lebih lanjut di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai pengingat saja Bayu, untuk dakwaan ataupun juga jerat pidana yang dialamatkan kepada ketiga terdakwa yang akan dibacakan pledoinya hari ini, jaksa pada pekan lalu menuntut mereka melanggar pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana dengan pasal pengait atau jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menerangkan soal keikutsertaan dalam upaya tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri. Soal hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Verdi Sambo dalam sidang yang berlangsung pekan lalu disebutkan oleh jaksa bahwa tindakannya ini telah menghilangkan nyawa Yosua sehingga memicu duka bagi keluarga korban. Hal lainnya adalah jaksa menilai keterangan Sambo ini berbelit-belit di muka persidangan, lalu tindakannya ini memicu keresahan dan kegaduhan di masyarakat, serta dianggap tidak pantas dilakukan oleh seorang perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia. Tindakannya ini juga menurut jaksa dalam penilaiannya dipandang mencoreng institusi Polri serta membuat banyak anggota terlibat dalam skenario yang dibuat Verdi Sambo. Dalam hal itu maksudnya adalah skenario tembak-menembak yang dibuatnya di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Sementara itu di sisi lainnya jaksa menilai tidak ada butir pertimbangan yang bisa meringankan beban tuntutan bagi terdakwa Verdi Sambo yang sudah dituntut seumur hidup oleh jaksa penuntut umum. Di sisi lain kalau kita cermati juga dari tuntutan terhadap Kuat Ma'ruf, ia dipandang dalam hal memberatkannya, ia dipandang ikut terlibat dalam upaya menghilangkan nyawa Yosua dan berbelit-belit, sementara di sisi lainnya tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya atau tidak pernah dihukum dalam kasus-kasus sebelumnya. Tentu ini bakal menarik kita cermati dan nanti kita tunggu pada pukul 10 pagi nanti, Bayu.
Ya, Tifal sedikit lagi, apakah sudah keluar urutannya siapa yang akan lebih dulu membacakan pledoinya dari 3 terdakwa ini? Ini pun masih kami tunggu siapa yang akan mendapatkan giliran lebih dulu bergantung pada kesiapan dari tim penasihat hukum, kesiapan dari jaksa penuntut umum dan juga nanti setelah kedua pihak ini sudah dianggap siap begitu, siapa yang akan lebih dulu, baru kemudian majelis hakim akan membuka dan nanti akan menentukan siapa yang bakal lebih dulu melakukan pembacaan pledoi atau pembacaan nota pembelaan nanti di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bayu. Baik, Tifal Solesa, terima kasih laporan Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.